Pendakwa Said Bahar bin Smith kembali berurusan dengan polisi. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama atau Banser NU atas nama Rida. Ini kali kedua Bahar terjerat kasus penganiayaan usai dirinya bebas dari penjara karena menganiaya anak di bawah umur di kawasan Bogor pada 2018 silam. Dalam kasus penganiayaan anggota Banser NU ini, Bahar dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan atau pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan junto pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Bahar ditetapkan tersangka bersama 3 orang pengawalnya oleh Polres Metro Tangerang Kota pada 1 Februari 2026. Penganiayaan itu diduga terjadi pada 21 September 2025. Kala itu, korban mendatangi acara ceramah yang diisi oleh Bahar di Cipondoh. Saat korban coba mendekat dan ingin bersalaman dengan Bahar, sekelompok orang yang mengawal kegiatan itu menghadangnya. Korban lalu dibawa ke sebuah ruangan dan dianiaya hingga babak belur. Atas kejadian itu, keluarga korban melapor ke Polres Metro Tangerang Kota. Penyidik Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan pendalaman terhadap peristiwa itu. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota, Ajun Komisaris Besar Awaludin Kanur mengatakan, penyidik sudah menerbitkan surat perintah tugas penyidikan dan surat perintah penyidikan sejak 23 September 2025. Polisi juga sudah mengirim surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor pada 23 Desember 2025. Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Kota Tangerang, Haji Mityani mengapresiasi perkembangan proses hukum terhadap Habib Bahar. Mityani berharap polisi segera menahan Habib Bahar agar proses hukum dapat berjalan dengan baik. Dia juga meminta polisi meninjau kembali penangguhan penahanan 3 tersangka lainnya. Bahar bin Smith sudah berulang kali berurusan dengan polisi hingga di penjara. Pada 2018 silam, ia dilaporkan karena melakukan penganiayaan terhadap 2 remaja berinisial MHU dan JA di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor. Dalam kasus itu, Bahar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menganiaya 2 remaja dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, ditambah denda 50 juta rupiah subsidi 1 bulan kurungan. Vonis itu dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 9 Juli 2019. Di tengah menjalani hukuman akibat kasus penganiayaan terhadap seorang pemuda, Bahar bin Smith kembali ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap sopir taksi online pada tanggal 27 Oktober 2020. Bahar memukuli sopir taksi online lantaran kesal karena menduga sang sopir menggoda istri Bahar. Atas kasus tersebut, Bahar dijadikan tersangka dan divonis penjara selama 3 bulan. Beberapa bulan setelah menghirup udara bebas, Bahar bin Smith kembali ditangkap polisi karena dituduh menyebarkan berita bohong saat mengisi ceramah di Kabupaten Bandung pada Desember 2021 silam. Dalam kasus itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhi hukuman 6 bulan 15 hari penjara pada Selasa 16 Agustus 2022. Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar mengatakan, Bahar bin Smith terancam mendapatkan hukuman lebih berat dalam kasus penganiayaan ini. Musababnya, dalam KUHP baru diatur mengenai ancaman pidana bagi residivis. Berdasarkan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pengulangan tindak pidana atau residivis terjadi jika setiap orang melakukan tindak pidana kembali dalam waktu 5 tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan. Berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ancaman pidana terhadap pelaku residivis dapat ditambah paling banyak 1/3 dari maksimum ancaman pidana pokok. Pemberatan ini berlaku apabila tindak pidana yang diulangi diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih atau pidana denda paling sedikit kategori 3. Dengan menganut sistem residivis umum, KUHP baru tidak lagi membedakan apakah tindak pidana yang diulangi bersifat sejenis atau berbeda. Selama syarat-syarat hukum terpenuhi, setiap pengulangan tindak pidana dapat menjadi dasar pemberatan pidana.